Mereka tuh kalau meninggal pasti nanti masuknya surga gitu. Tapi lama-kelamaan kok istilahnya ada yang ganjel, kok kayaknya kayak konyol gitu. Mula jadi belajar Islam itu dulu karena ada rasa penasaran gitu, kayak masuk satu bilik gitu, itu nanti ada kayak pengakuan dosa gitu, pengakuan dosa di situ. Tapi kok kayaknya sepengakuan dosa saya tahu dia itu besoknya ngelakuin dosa lagi gitu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo semuanya, nama saya Andre. Saya asli dari Cirebon. Dulu saya sebelum masuk agama Islam, saya agamanya Katolik. Sebenarnya dulu taatnya cuman sebenarnya di kurnya aja sih. Jadi hanya jadi yang nyanyi di gereja. Cuman nggak sampai yang sampai pengurus gitu. Cuman jadi jadi istilahnya ikut orang tua lah gitu, agama orang tua gitu dulu. Terus setelah jadi dulu awal mula, udah boleh awal mula? Iya. Belum? Udah. Awal mula jadi belajar Islam itu dulu karena ada rasa penasaran gitu. Dulu kan pas saya masih di Katolik tuh banyak saudara tuh yang wafat, yang meninggal gitu kan. Terus dulu pikiran saya tuh selalu mereka tuh kalau meninggal pasti nanti masuknya surga gitu. Tapi lama-kelamaan kok istilahnya ada yang ganjel, kok kayaknya kayak konyol gitu kan istilahnya. Sedangkan saya tahu gitu sikap-sikap mereka yang dulu itu, saya tahu persis mereka tuh ngapain aja gitu. Dan dosanya maksud saya banyak lah gitu. Memang ada bisa bertobat lewat ini sama jadi jadi kayak masuk satu bilik gitu, itu nanti ada kayak pengakuan dosa gitu, pengakuan dosa di situ. Tapi kok kayaknya sepengakuan dosa saya tahu dia itu besoknya ngelakuin dosa lagi gitu. Nah, terus-terusan kayak gitu. Tapi jadi dari rasa penasaran itu jadi jadi apa bener gitu pas kita wafat itu, apakah bener masuk surga seperti itu atau enggak, ada istilahnya kayak ada cara lain gitu. Nah, saya penasaran dari cara lain itu. Jadi dari situ tuh ternyata banyak cara memang yang lebih kan saya pencarian banyak tuh dulu, nggak cuman Islam sebenarnya. Sebelumnya juga ada pernah nyari di Kristen, terus juga di agama lain juga udah gitu. Cuman setelah tahu di Islam itu setiap saat tuh kita bisa bertobat gitu. Sama dulu memang saya manggilnya bukan Allah tapi Allah gitu. Nah, terus juga yang Allah tuh menyerupai manusia, cuman kayak konyol juga gitu dulu. Jadi banyak ada nggak klop di hati gitu. Awal mulai di situ. Jadi makin ke sini makin istilahnya hati tuh makin makin nggak srek di Katolik gitu dulu tuh gitu istilahnya. Jadi dari rasa penasaran itu, jadi kita tuh setelah wafat tuh mau kemana gitu dari situ gitu. Ya kurang lebih gitu. Itu prosesnya berapa lama? Kurang lebih tuh dulu pas masih sekolah sih, pas masih SMP saya udah mulai pencarian sih. Udah lama? Nah, udah lama, jadi SMP terus jadi kan saya dulu deket lah sama orang Islam masuknya. Jadi dulu kan di tempat tinggal saya itu kan jadi orang tua tuh punya usaha, usahanya karyawannya kan Muslim semua. Jadi saya udah akrab lah gitu sama istilahnya sama Islam lah gitu, udah tahu lah gitu. Terus dari situ tuh mulai ada kayak
apa perbandingan juga sih agama gitu sebelumnya gitu. Itu sih. Iya, iya. Berarti dari SMP, SMA Ya, itu dari SMP prosesnya lumayan panjang. sampai kuliah gitu. Sampai Pas di kuliah ada apa? Iya. Diskusi atau antum menemukan sesuatu yang baru, meyakinkan bahwa antum kayaknya ini Islam benar-benar gimana itu? Nah, itu pas kuliah itu dulu sempat ini dengar kajiannya Ustadz Zain Erena Handono. Nah, karena dulu kan beliau kan dari Katolik juga. Katolik kan ada suster, kesusteran. Nah, beliau kan dulu suster, tapi kok bisa gitu loh. Karena setahu saya dulu di Katolik itu kalau dari suster selamanya sampai wafat tuh bakal Katolik terus. Dan itu susah kalau buat pindah agama lain. Cuman saya penasarannya tuh kok bisa gitu, suster apa Ustadz Zain Handono gitu. Dari yang suster yang apa yang memang dia sulit untuk keluar dari agama Katolik kok bisa gitu loh. Dari situ penasaran. Jadi ternyata apa ya istilahnya saya dulu juga nyari arti hidayah itu apa gitu. Arti sebenarnya dari KBBI dari apa gitu di beberapa istilah gitu saya cari juga searching. Hidayah itu seperti itu gitu. Jadi kalau tuh ngasihnya memang kayak waktu-waktu tertentu, maksudnya ke orang-orang tertentu gitu, yang terpilih gitu, yang katanya seperti itu gitu. Video apa yang antum lihat waktu Ustazah Irena Dulu itu saya searchingnya awal mulanya karena beliau itu dulunya suster. Biarawati dulunya. Nah, terus saya makin cari makin dalam. Terus juga sempat juga cari tentang Dr. Zakir Naik juga. Terus juga dulu saya tuh udah istilahnya senang sama ceramah beliau. Dulu saya masih Katolik gitu, masih Katolik. Cuma dia juga kan hafal Injil, Alkitab. Nah, saya beneran buka tuh pas dia ngomong tentang satu ayat gitu. Saya buka beneran itu ada gitu. Ternyata faktanya begitu. Jadi makin tercerahkan gitu jadi gitu. Apalagi saya juga dulu kan sempat baca Quran tapi yang digital gitu. Jadi ada terjemahan juga gitu. Nah, jadi dulu jadi bener bandingin, jadi ada Injil, Al-Quran gitu. Saya bandingin juga gitu bener jadi yang hak itu seperti apa gitu. Saya nyari gitu, bener-bener nyari ya nggak asal masuk Islam lah gitu. Saya dulu bener-bener kontak batinnya lumayan lah gitu, karena satu juga kan orang tua kan juga sangat-sangat nggak suka sama Islam gitu. Karena dulu tuh ada yang peristiwa bom Bali, juga peristiwa di ini yang Hotel Marriott dulu. Jadi mereka tuh nggak senangnya karena orang Islam tuh suka ngebom gitu. Dulu gitu punya pandangan seperti itu gitu. Terus juga sering mungkin lihat karyawan orang tua tuh mungkin yang ada yang nggak sholat, ada yang mungkin juga ada yang nggak baik gitu loh. Tapi kalau kata yang saya udah tahu, kata sebenarnya saya lupa kata siapa, cuman katanya lihat Islam itu jangan dari lihat orangnya, lihat dari kitabnya. Gitu. Sama dulu juga lihat orang Katolik juga jangan lihat orangnya, lihat kitabnya gitu. Ya, kitabnya memang dulu memang ada beberapa faktor juga saya nemuin Alkitab juga banyak yang dipalsuin gitu, banyak yang dulu tuh searching di internet juga, cuman sempat baca juga di Bible juga di Injil memang banyak dipalsuin. Jadi satu istilahnya di perjanjian lama datanya tadi 10, terus di perjanjian baru dirubah tuh jadinya 100 gitu. Data itu juga itu udah ragu lah gitu tuh, udah ragu karena udah nggak ada keakuratan gitu. Terus juga larangan kayak melarang makan babi juga di perjanjian lama dilarang, malah di perjanjian baru malah boleh. Artinya kan juga nggak konsisten gitu loh. Istilahnya kayak kita baca kayak baca komik atau novel, kisahnya kan istilahnya konsisten ya. Satunya dia tetap superhero sampai tamat komiknya tetap superhero kan, nggak berubah gitu loh, nggak berubah jadi orang biasa gitu kan. Gitu. Jadi komik aja kan konsisten. Ini apalagi istilahnya Injil kan kitab suci ya. Maksudnya kan konsisten dari awal, dari halaman 1 sampai akhir gitu kan. Maksudnya konsisten gitu.
udah ragunya udah apa ya banyak lah gitu di situ itu. Fix banget ketika kuliah atau ketika mau masuk Islam tuh apa banget yang membuat antum kayaknya bener deh saya mau syahadat aja. Apa yang bikin triggernya tuh yang klik banget? Yang bikin gregetnya gitu. Dulu tuh jadi makin apa ya? Saya tuh dulu jadi punya ketakutan gitu. Kan saya udah nemuin fakta juga bahwa kita tuh bisa meninggal kapan aja gitu. Nah, terus juga udah nemuin juga di Al-Quran tuh Allah tuh bilang satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah tuh cuma Islam. Nggak ada Katolik, nggak ada Kristen, nggak ada Hindu, nggak ada Buddha gitu kan, cuma Islam gitu kan. Terus juga ada satu juga saya nemuin juga jangan kamu wafat itu dalam keadaan tidak berislam. Jadi meninggallah dalam keadaan Islam gitu. Nah itu saya cari tahu kenapa bisa ada pernyataan seperti itu. Saya cari tahu segala macam. Entah memang salah satu apa ya kunci surga itu kan memang syahadat dulu baru amal-amal yang lain gitu kan. Gerbang utama dulu gitu. Nah terus dari situ apa ya mulai apa ya wah harus segera nih saya karena nggak mau meninggal dalam keadaan tidak Islam gitu. Nah memang saya juga punya kekhawatiran akan orang tua juga gitu. Orang tua kan dia pasti sangat 100% nggak setuju kalau saya masuk Islam segala macam. Cuman saya dulu udah tahu arti Bismillah lah gitu dulu Bismillah saya ingin segera syahadat gitu karena jangan saya ada resiko biar saya kasihin ke Allah aja lah gitu masalah itu biar Allah yang ngurus gitu. Alhamdulillah. Terus bagaimana keluarga responnya tuh? Awal mula memang tahunya bukan dari saya sih. Gitu ya? Dari Kohani dari beliau saya masuk Islam. Nah beliau langsung kontak orang tua saya gitu. Saya udah berislam segala macam. Ya di situ sangat marah sih orang tua gitu. Jadi sangat gak terima gitu. Cuman ya saya coba jelasin semua sih gitu. Saya sempat nelpon orang tua, kontak, saya jelasin. Cuman sampai sekarang sih memang belum 100% terima ya gitu. Masih bertahap, cuman agak panjang sih memang gitu. Dua-duanya orang tua? Ya, dua-duanya gitu. Sekeras apa tuh penolakannya nggak terima? Banget jadi mereka tuh pengen narik saya lagi buat jadi Katolik. Terus memang nawarin juga istilahnya duniawi ya istilahnya, kamu kalau masuk Katolik lagi dikasih fasilitas sekian gitu, ini gitu, jadi nggak perlu hidup nggak perlu hidup susah lah gitu. Jadi cuman saya pikir setelah syahadat saya perjuangin lama, terus tiba-tiba maksudnya balik lagi Katolik kayaknya konyol juga istilahnya, kayak buang-buang waktu juga, buang tenaga semua gitu. Saya udah korbanin semua gitu. Itu sampai orang tua pun memang saya korbanin gitu kan, karena istilahnya ya ini jalan hidup saya juga gitu loh. Istilahnya pilihan hidup lah gitu. Hal apa yang antum merasa berat itu ketika setelah masuk Islam? Dulu tuh paling berat itu memang ada sih beberapa tekanan juga, terus juga mulai kebiasaan seperti awal mula memang sholat juga memang juga sulit awal mula gitu. Cuman dijalanin lama-lama harus jadi pembiasaan sih gitu. Pembiasaan alhamdulillah lancar lah gitu, alhamdulillah lancar gitu. Terus juga banyak yang saya harus punya banyak ilmu baru yang memang saya dapat juga gitu. Itu juga masuknya lumayan berat karena harus saya amalin ya gitu. Lumayan lah gitu. Tekanan apa yang antum dapat? Dulu sempat ada dari keluarga sih intimidasi gitu sih, intimidasi. Iya. Fisik? Enggak sih, verbal gitu. Belum pernah kalau fisik mah enggak. Mereka enggak sampai
nggak sampai situ lah, maksudnya verbal aja gitu. Mereka ngejelekin, sempat ngejelekin saya juga, sempat ngejelekin Islam kayak gitu. Jadi intimidasi verbal lah gitu, verbal. Cuman saya anggap lalu lah, kayaknya apa ya, ya ini udah pilihan hidup saya lah gitu, maksudnya gimana ya, susah buat ditolak istilahnya. Gitu. Apa yang bikin antum tetap bertahan pada keimanan itu? Udah jadi Islam gitu. Ya, udah ada tekanan hidupnya, misalkan padahal udah diiming-imingi kesini nanti dikasih fasilitas segala macam, ternyata tetap memilih Islam. Itu apa yang mungkin antum buat? Nah itu, ini walau sih, cuman kerasa gitu kalau kayak pertolongan Allah tuh memang berjalan gitu. Setelah masuk Islam tuh, tiap saya punya satu masalah, berapa hari kemudian gitu, apa ya, kayak tolongnya lebih cepat gitu loh. Dibanding saya dulu pas masih Katolik tuh susah banget kayaknya kalau nemuin masalahnya itu tuh. Kalau pas di Islam tuh kayaknya kita minta dalam hati aja, baru kelewat aja gitu, terbersit gitu langsung, apa ya, ya Allah nolong gitu langsung gitu. Jadi sebegitu dahsyatnya gitu. Terus banyak juga yang saya pelajari di Islam tuh, banyak juga misalnya baik yang apa ya, selalu bersih gitu, selalu bersih. Itu selalu kebersihan yang utama gitu. Itu yang saya juga apa istilahnya, tetap di Islam, dan juga banyak apa ya, cukup banyak hikmah lah gitu di Islam pas saya masuk Islam. Terus juga pokoknya apa ya, luar biasa lah gitu. Islam tuh saya yang istilahnya nggak mau keluar lagi lah dari sini gitu. Kan sempat tuh keluarga memandang Islam tuh teroris tadi ya, buang segala macam. Nah, ketika itu antum bisa jelaskan nanti sama keluarga Islam yang sebenarnya. Ya. Mau menjelaskan tuh seperti apa? Nanti insya Allah kalau memang udah Allah takdirkan buat ketemu sama mereka, keluarga besar gitu, saya teman-teman pasti jelasin juga fakta-fakta tentang Islam dulu, pasti juga. Terus juga memang apa ya, istilahnya biar mereka tuh paham dulu, step awalnya punya dasar pemahaman yang memang kafah gitu, maksudnya yang memang faktanya benar adanya gitu loh. Karena mereka kan sekarang kan istilahnya lagi dibingungkan ya, istilahnya dibingungkan oleh media gitu. Nah, saya coba ngurusin itu dulu, ngurusin yang ada di media dulu gitu. Terus karena kalau nggak gitu susah, kalau nggak punya dasar dulu susah, karena kalau langsung dicekokin istilahnya yang level yang lebih tinggi susah gitu. Dari dasar dulu nanti saya coba jelasin pelan-pelan ke mereka gitu. Misalnya nggak langsung frontal lah gitu. Itu sih. Tantangan apa yang antum akan tantangan kan sekarang udah tuh bisa berdakwah, maksudnya ya dikit-dikit sama apa yang antum akan lebih menantang lagi gitu ke depannya? Yang pasti sih bakal ngadepin namanya penolakan sih, penolakan kayak dakwah gitu, pasti bakal ngadepin itu. Karena dulu ingat kisah Rasul juga, dulu berdakwah ke orang kafir Quraisy juga kan ditolaknya, benar-benar ditolak kan gitu. Cuma lama-lama juga ada yang nerima, ada yang memang enggak kan, enggak 100% terima semua gitu kan. Cuman namanya apa ya, perjuangan mah nggak bisa sehari ya, nggak bisa langsung beres saat itu juga gitu loh. Bertahapnya memang perjalanan panjang lah gitu, perjalanan panjang lah gitu. Banyak yang harus dipelajari juga gitu ke depannya gitu sih. Bismillah. Ya, untuk yang semua subscriber dan penonton Ngaji Cerdas semuanya, alhamdulillah kita semua yang beriman dulu, terutama kita alhamdulillah udah berada di dalam iman Islam, harus tetap istiqomah, nggak boleh luntur sama sekali. Jadi tetap teguh dalam iman Islam, karena kita ke depannya itu bakal lebih berat perjuangan kita ini. Nggak mudah gitu, memang nggak mudah. Cuman kita kalau berjamaah, kalau berbareng-barengan semua satu sama lain, saling gandeng tangan, semua gabung semua, istilahnya kayak kan kita tahu di Indonesia banyak organisasi masyarakat gitu,
harusnya bersatu semua gitu, nggak ada yang beda-beda gitu. Insya Allah kita kedepannya bisa ngedepin itu semua. Jadi tetap dalam iman Islam ini nggak boleh luntur, nggak boleh sampai apa ya, ada yang memang ada yang ganggu, cuman jangan sampai luntur gitu loh. Saya harus bener-bener apa ya, teguh gitu. Karena itu juga harus tetap sama belajar sama ulama, sama guru-guru kita juga semua. Nggak boleh sampai enggak, karena menimba ilmu itu kan wajib ya. Menimba ilmu itu wajib, karena hukumnya wajib, karena ilmu itu apa ya, istilahnya bisa jadi solusi buat semua masalah kita, terutama di Al-Quran ya, kan banyak ilmunya juga, banyak solusinya gitu di situ. Juga untuk yang mungkin yang non Muslim, siapa tahu di sini kalian semua dapat hidayah, mudah-mudahan. Nah, untuk belajar Islam sebenarnya mudah. Di YouTube pun juga sangat berlimpah sekali informasi-informasi tentang bagaimana itu Islam, bagaimana itu kehidupan. Mungkin kalau yang kalau untuk yang agama Nasrani seperti Katolik atau Kristen, Nabi Isa itu seperti apa dulunya gitu. Jadi faktanya memang dia bukan Tuhan gitu loh. Masa Tuhan kok ngelakuinnya sama kayak manusia, kan nggak mungkin gitu loh. Logikanya aja istilahnya, masa Tuhan makan gitu, kan Tuhan minum, kan Tuhan nikah gitu, kan nggak mungkin gitu loh. Juga masa Tuhan tuh meninggal gitu. Kalau Tuhan meninggal, ini dunia udah nggak ada, udah hancur dari dulu. Bersih plus sedetik juga, kalau Tuhan yang meninggal itu pasti hancur gitu loh. Gitu. Ingat kisah Nabi Musa lah. Nabi Musa dulu kan dikasih percikan cahaya sedikit itu dari Allah, tuh gunung-gunung hancur segala macem. Bayangin kalau Nabi Isa apalagi dia bentuknya manusia gitu kan, nyata gitu adanya. Masa nggak hancur, kan nggak mungkin gitu, nggak mungkin jadi Tuhan gitu loh istilahnya. Jadi pelajari lagi tentang benar-benar tentang Yesus atau Nabi Isa itu sangat konyol lah kalau dia jadi Tuhan, tuh nggak mungkin lah gitu. Apalagi dia disalib, aduh itu lebih nggak mungkin gitu. Sangat-sangat merendahkan martabat seentitas Tuhan lah gitu. Nggak mungkin lah gitu. Istilahnya saat yang maha besar tiba-tiba jadi semungil manusia lah, semungil Nabi Isa, kan kayaknya nggak mungkin. Memang dilahirkannya tanpa ayah gitu, memang. Cuman kita nggak bisa ngecap dia sebagai Tuhan. Kalau gitu Nabi Adam juga harusnya jadi Tuhan dong. Dia tanpa ibu, tanpa ayah loh, sama sekali tanpa perantara loh. Dari tanah justru dia mah gitu kan, langsung gitu. Itu semua karena apa? Karena kuasa Allah, memang kuasa Allah gitu. Terus juga mudah-mudahan pelajari lagi tentang abdi dalam. Terus untuk yang masih belum Islam, ayo kita belajar sama-sama, belajar bareng-bareng gitu. Islam itu seperti apa gitu faktanya gitu. Jangan lihat dari media tuh bakal ngejatuhin banget lah gitu. Terus juga buat yang di luar sana yang memang masih belum belum istiqomah, belum teguh, ayo kita bareng-bareng bisa istiqomah dalam Islam. Semoga makin kuat kita ukhuwahnya gitu. Jangan lupa selalu doain kita semua, semoga selalu istiqomah lah gitu. Alhamdulillah. Terima kasih jazakallah khair. Amin. Atas sharingnya. Amin. Atas sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngaji cerdas, perkenalkan nama saya Doni Irfan. Saya pengajar dari Pesantren Indonesia Berkah di bawah naungan Yayasan Indonesia Berkah yang menaungi bidang pendidikan dan kemanusiaan serta sosial. Pesantren kami atau yayasan kami memiliki program yang sangat holistik. Di antaranya adalah penguatan ulumul syariah, ada iman, kemudian juga ada penguatan bahasa, ada 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga ada bahasa Mandarin. Kemudian selain itu juga kami memiliki program di bidang IT, salah satu contohnya adalah program coding dan juga digital marketing. Selain itu, juga kami memiliki program dalam membina mu'alaf khususnya.
Karena berdasarkan data pada tahun 2020 kurang lebih ada sekitar 50.000 mu'alaf di Indonesia. Itu artinya setiap tahun terdapat 3.625 mu'alaf yang mengucapkan syahadat di Indonesia. Dan tentunya itu adalah tantangan dan ancaman bagi para mu'alaf kalau tidak ada yang membina dan mengayomi mereka untuk menjadi muslim yang kafah, maka di sini Indonesia Berkah hadir dalam mewujudkan itu. Kemudian kami juga di sini memiliki keterbatasan terutama di pengelolaan pesantren karena kami di sini sudah alhamdulillah mencapai ratusan santri, tapi kami masih terkendala di fasilitas. Kami memiliki 4 pondok, tetapi itu dalam status penyewaan dan itu belum sepenuhnya kita bayar. Untuk itu kami mengajak sahabat ngaji cerdas untuk berkontribusi dalam pemenuhan prasarana pondok pesantren serta prasarana program pembinaan mu'alaf. Bagi teman-teman semua yang ingin berkontribusi, silahkan salurkan melalui rekening 7203532444 rekening BSI atas nama Yayasan Indonesia Berkah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhoh. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.